Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat jamaah pengajian dari Kota Bali. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang permudahkan kita untuk berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya, untuk mengagungkannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang judulnya Masuk Surga Bersama Keluarga. Masuk surga bersama keluarga. Kenapa saya mengangkat topik ini? Karena tentunya sangat indah kalau kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Di surga ketemu dengan istri kita, anak-anak kita yang kita cintai, orang tua kita, tante kita, kerabat kita. Ini perkara yang sangat indah. Saya saja kalau pas di Masjid Nabawi atau pas hajian ketemu teman lama, teman SMP misalnya. Udah lama enggak ketemu, tahu-tahu ketemu ya. Ternyata lagi ikut pengajian atau lagi hajian, bahagia kita ketemu dengan teman ya. Perasaan kamu dulu nakal kok sekarang bisa hajian. Ya. Allah kasih hidayah sama yang Allah kehendaki. Senang ya. Apalagi setelah kita meninggal dunia atau orang tua kita meninggal terlebih dahulu, kita sedih waktu orang tua kita meninggalkan kita. Kita sedih ya tatkala kita harus meninggalkan anak-anak, terpisah dengan alam barzakh. Kemudian dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan di surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Tentunya seorang kalau masuk surga pasti bahagia. Pasti bahagia. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kesedihan bagi kalian dan tidak ada kekhawatiran bagi kalian. Kenikmatan di surga sempurna. Tidak ada sedikit pun kesedihan dan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Berbeda dengan kenikmatan di dunia. Kalau di dunia mau kaya seperti apapun, mau tinggi pangkat seperti apapun, ya, mau raja, mau jenderal, mau punya kemewahan semewah apapun, pasti terkontaminasi dengan kesedihan, pasti pernah khawatir, pasti pernah sakit, ya. Di surga tidak ada hal ini semuanya. Semuanya enak. Kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, di surga kelak ada yang menyeru, innalakum alla tasqamu, innalakum antasihu fala tasqamu abada. Kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah akan sakit selamanya. Penghuni surga selalu sehat, tidak pernah sakit. Wa innalakum antashibbu fala tahramu abada. Kalian akan senantiasa muda dan tidak pernah akan tua selama-lamanya. Wa innalakum antan'amu fala taba'asu abada. Kalian akan senantiasa senang dan tidak akan sedih selama-lamanya. Wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Adapun di dunia, siapapun dia, mau raja, mau presiden, pasti pernah sakit ya. Pasti pernah sakit. Pasti pernah ketakutan. Pasti pernah gelisah, pasti pernah sedih, pasti pernah nangis. Antum kira hanya orang miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Bahkan terkadang orang kaya mencret juga seperti antum. Antum kira raja tidak mencret, presiden tidak mencret, mereka juga pernah sakit seperti antum. Maksud saya kalau sudah masuk surga pasti bahagia. Tetapi Allah menghendaki kebahagiaan yang lebih sempurna lagi. Antum kalau mau surga nggak akan sedih. Tapi ada kebahagiaan yang lebih sempurna tatkala antum masuk surga bersama keluarga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antaranya dalam surat Ar-Ra'd tentang orang-orang yang melakukan amal saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka menyambung silaturahmi dan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim.
Mereka masuk ke dalam surga Aden, surga yang abadi. Mereka dan siapa? Wa man salaha min abaihim, dan orang tua mereka yang soleh juga masuk surga. Wa azwajihim, istri-istri mereka, suami-suami mereka yang soleh juga masuk surga. Wa dzurriyyatihim, anak-anak mereka juga masuk surga. Kebahagiaan luar biasa. Allah sebutkan. Jadi enggak masuk surga sendiri, tapi ngajak orang tua, ngajak istri, ngajak anak, ya. Kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan di antara doa para malaikat yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir ayat 8, malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Malaikat berdoa, ya Rabb kami, masukkanlah mereka, ya orang-orang beriman yang bertobat kepada Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Kemudian juga surga yang telah Kau janjikan bagi mereka, dan juga masukkan ke dalam surga orang tua mereka yang soleh, istri-istri mereka yang solehah, suami mereka yang soleh, dan anak-anak mereka yang soleh. Malaikat mendoakan agar kalau orang mukmin masuk surga tidak sendirian, tapi ngajak orang tuanya, ngajak istrinya, ngajak apa? Anak-anaknya. Karena ini kebahagiaan yang sangat indah tatkala kita bisa berkumpul bersama keluarga di akhirat. Karena para hadirin dan hadirat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan penting agar kita tidak egois tatkala menjalani kehidupan beragama dalam kehidupan ini. Allah larang. Jangan sampai ada seorang suami berpikir, bukan urusan saya, istri saya, bukan urusan saya, anak-anak saya. Tidak, itu semua urusanmu, dan anak dan istrimu tanggung jawabmu. Tidak boleh egois. Jangan dibilang saya sholat, anak saya mau narkoba, mau apa, biarin aja, itu bukan urusan saya. Oh, enggak boleh begitu. Mau istri saya jadi bahlul atau bahlulah, ya terserah. Bukan urusan saya. Ngomong enggak pakai jilbab, bukan urusan. Oh, enggak bisa begitu. Allah melarang kita egois. Oleh karenanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Jangan sampai kalian kena neraka, jangan sampai juga anak dan istri kalian kena neraka jahanam. Kenapa? Sangat ngeri. Wa quduhan nasu wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Orang kafir terbakar di neraka dan mereka juga jadi bahan bakar. Batu jadi bahan bakar, bukan bensin, batu jadi bahan bakar. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dan ternyata di neraka ada malaikat-malaikat yang keras dan kasar, mengerikan. Oleh karenanya Allah larang seorang egois, ajak anak istrimu masuk surga. Jangan egois, jangan pikir diri sendiri. Dalam ayat yang lain, dalam surat Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat. Suami disuruh, perintahkan anak istrimu salat. Perintahkan baik-baik, suruh mereka salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabar. Salat butuh kesabaran. Suruh anak salat butuh kesabaran. Merintah istri salat untuk butuh kesabaran. Ya, karena sebagian istri kepala batu, ya. Sebagian anak apalagi kepala batu. Dikasih tahu enggak mau dengar. Ya. Butuh kesabaran, jangan marah-marah, ya. Karena saya pernah dengar ada kasus, ada seorang dia salat subuh. Sebelum salat subuh dia bangunkan istrinya. Bangun salat subuh. Ya pergi dulu sana. Suaminya pergi salat subuh. Waktu pulang istrinya masih tidur. Marah dia. Kamu dari tadi enggak bangun salat subuh, saya ceraikan kamu. Dicerai gara-gara terlambat salat apa? Subuh. Ini ngawur seperti ini. Ini enggak sabar namanya. Namanya apa? Enggak sabar. Dia salah juga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya istrinya dihukum pakai karet, dia hukum pakai senapan. Salah seperti ini. Kasih hukuman dia, tapi bukan begitu caranya. Langsung apa? Diceraikan. Bukan begitu. Kata Allah, wastabir 'alaiha, bersabar untuk salat. Sabar juga untuk menyuruh mereka untuk apa? Salat. Sama anak lembut, bangunkan salat. Ada orang saya pernah dengar ceramah di Arab Saudi, ada orang tua yang marah sama anaknya. Bangunkan salat, anaknya enggak bangun. Nak, bangun. Gum, bangun. Ya Allah, salli, bangun. Enggak mau bangun dia. Ya himar, kata dia. Gum. Anaknya apa? Himar. Abi, bapaknya himar. Ya, kalau saya himar berarti abi bapaknya siapa? Himar. Bangun dia tapi. Enggak juga jangan begitu juga. Apa enggak bisa lembut-lembut, gimana caranya? Wastabir 'alaiha, sabar. Salat harus sabar. Nyuruh mereka salat juga apa? Harus sabar. Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami tidak minta rizki dari kalian. Peringatan kata para ulama, banyak orang tidak
menyuruh anak istrinya sholat gara-gara sibuk cari rezeki. Sibuk kerja, keluar pagi pulang malam, tidak pernah nyuruh anaknya sholat, tidak pernah nyuruh istrinya sholat. Apa susahnya duhur telepon istri, sayang sudah sholat belum? Apa susahnya maghrib telepon anak, nak kamu di mana, sudah sholat belum? Sayang anak kita sudah sholat belum, tolong kasih tahu. Meskipun kita jauh, kan nggak susah, biaya juga murah sekarang. Apalagi WhatsApp gratis. Oleh karenanya, la nas'aluka rizqan, kata Allah, kami tidak pernah minta rizki dari kamu. Kenapa? Kalau kamu cari rizki, kalau kita minta rizki dari kamu, kamu cari rizki. Tapi kan kami tidak pernah minta rizki. Kenapa Anda mencari rizki sampai lupa untuk menyuruh anak istri apa? Salat. Anda hanya memikirkan kepentingan duniawi. Rizki tidak akan pernah ada ujungnya. Terus nyari anak istri lupa diajari salat. Kata Allah, nahnu narzukuk, bahkan kami yang kasih rezeki kepada kamu. Kata para ulama, barang siapa yang menyuruh anak istrinya sholat akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Anda kerja, silakan berusaha, tapi sisihkan waktu untuk bangunkan istri, bangunkan anak untuk sholat. Niscaya rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya para hadirin hadirat, ini dalil bahwasanya seorang tidak boleh egois dalam masalah akhirat. Dia harus mikir anak istrinya juga, gimana anak istrinya supaya bisa masuk surga bersama dia. Oleh karenanya para hadirin hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan bagaimana kiat-kiat agar kita bisa masuk surga bersama istri kita, bersama anak-anak kita. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua kehidupan kita di dunia ini kehidupan mewah kaya raya, tidak semua. Ada kehidupan yang susah, ada yang kehidupan yang miskin. Tapi kita ingin bahagia di dunia dan kita ingin bahagia juga apa? Di akhirat kelak. Maka perlu ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, perkara yang harus kita perhatikan bahwasanya kita harus menjadikan orientasi kita dan istri, orientasi kita, tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Karena kalau orientasi kita dunia, capek kita. Tapi kalau orientasi kita akhirat, kita tahu dunia ini sarana untuk mencapai akhirat. Dunia ini pasti kita harus tempuh. Kita ingin sampai akhirat, nggak mungkin langsung mencapai akhirat, harus lewat dunia dulu. Tapi ingat, dunia ini hanya tempat untuk lewat, tempat untuk mampir, bukan tempat tinggal selama-lamanya. Tatkala orientasi kita akhirat, kita akan semangat. Kita kerja ya kerja, tapi kita tahu ini uang untuk saya gunakan untuk sekolahkan anak, untuk datangkan guru ngaji, ya, untuk berbakti kepada orang tua, untuk menafkahi istri. Orientasinya akhirat. Istri pun demikian, diajarin untuk orientasinya akhirat. Kalau istri orientasinya dunia, capek kita. Minta ini, minta anu, minta ini, minta anu, nggak pernah berhenti, nggak pernah qanaah. Tapi kalau sama-sama orientasinya akhirat, tujuannya akhirat, perkaranya lebih ringan. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perlu kerjasama antara suami istri untuk bisa mengingat akhirat, untuk bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh indah suatu hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat malam. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau salat, nadhaha ala wajhiha alma, maka dia pun ambil air, dia percikkan di wajah istrinya, suruh bangun. Allah puji lelaki seperti ini, Allah rahmati dia. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, bangun tengah malam. Fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhahat ala wajhil ma, dia percikan air di wajah suaminya supaya apa? Bangun. Kenapa? Mereka berdua kerjasama untuk bisa sholat malam, butuh kerjasama. Antum pun demikian, usahakan sholat malam sama istri. Luar biasa kalau Anda berhasil sholat malam sama istri, luar biasa. Dirahmati oleh Allah kedua-duanya. Bagaimana caranya? Perjanjian sebelum tidur. Istriku, sayangku, nanti malam kita sholat malam ya. Ini ada air saya taruh samping sini ya. Kalau kamu nggak bangun jangan marah ya, saya percikan. Kalau nggak bangun lagi saya tumpahkan loh ya, jangan marah ya. Sepakat suami istri. Oke, sip, tidur. Oke, nanti bangun. Dia nggak akan marah karena sudah perjanjian sebelumnya. Kalau tiba-tiba bangun suaminya tobat mendadak malam-malam,
mendadak tobat. Istri juga suruh tobat. Nggak bisa begitu caranya, harus pelan-pelan. Malam-malam harus kerja sama. Ingat, di malam-malam. Bangunkan istri baik-baik, dipijit kakinya, sayang, bangun sayang. Sayang, dielus-elus alisnya, sayang. Kan indah seperti itu. Dicium bibirnya, sayang ya, bangun. Kan bagus seperti itu. Ambil air percikan. Kalau ya mau bangun percikan air. Sayang, bangun. Doain anak-anak. Dia ingat anak-anak, mungkin dia semangat. Cintaku, bangunlah engkau. Kita ingin masuk surga bareng-bareng. Bisik di telinganya. Kalau dia nggak mau lagi, bisik. Dia pasti bangun. Saya mau poligami. Dia pasti bangun. Dia pasti bangun ya. Aku mau apa tuh? Kamu nggak mau bangun lagi, bisikin seperti itu. Jadi ajak istri untuk apa? Untuk sholat malam. Istri juga begitu, ngajak suami sholat malam pelan-pelan. Pijit suami, masya Allah, bikinkan kopi, taruh di samping suami, mas kopinya sudah jadi. Sholat malam, doain anak-anak, indah. Bisa kerjasama untuk sholat malam, luar biasa. Kata Nabi SAW, fa in shallaya jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kalau ternyata mereka sholat malam berdua bareng-bareng, maka dicatat kedua-duanya, sang suami dicatat sebagai lelaki yang banyak mengingat Allah, dan wanita, istrinya dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar, luar biasa. Padahal mereka mungkin sholat cuma berapa menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Kenapa? Sulit bangun malam, tidak gampang. Mungkin mereka sholat cuma 10 menit, tapi dianggap oleh Allah sebagai lelaki, suami yang banyak mengingat Allah, dan istri yang banyak mengingat Allah. Ini dalil kata para ulama, boleh terkadang suami istri sholat berjamaah kadang-kadang, bukan setiap saat. Sholat sendiri lebih baik, karena seorang ingin berkholwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ingin bebas, dia baca Quran sebisa dia. Ya. Oleh karena saya sering sampaikan kepada para jamaah, ya, saya selalu sampaikan. Di antara hal yang membuat seorang mudah untuk sholat malam, dia punya hafalan Al-Quran. Kalau dia punya hafalan Al-Quran, dia semangat sholat malam. Tapi kalau dia nggak punya hafalan, dia nggak sholat malam ya. Mau baca apa katanya? Makanya saya ingatkan, antum-antum ini sebelum tewas ya, berniat untuk bisa hafal juz amma. Sebelum meninggal harus bisa hafal apa? Juz amma. Saya ingin tanya sama antum sekalian. Siapa yang hafal juz amma, angkat tangan. Siapa yang hafal? Ustaz, saya takut riak katanya. Yang hafal siapa? Saya mau tes, angkat tangan. Siapa yang hafal juz amma? Enggak ada, gimana? Ada, saya pasti yakin ada, tapi ya maksudnya tidak banyak. Ya, kalau enggak punya hafalan gimana mau sholat malam? Nanti sholat malam, ayo sayang sholat malam. Mas kok rakaat pertama, rakaat kedua sholatnya sama semua mas? Papi kok sholat ini udah mami aja jadi imam katanya. Gimana enggak punya hafalan? Kalau enggak punya hafalan rindu untuk apa? Sholat malam. Ini di antara hal kerjasama dengan istri sholat malam luar biasa. Dan banyak, ini sebagai contoh saja. Banyak kerjasama yang lain yang menunjukkan Anda dan istri Anda punya orientasi akhirat. Kerjasama bikin pengajian, kerjasama jadi panitia pengajian, kerjasama ngundang ustadz bikin pengajian di rumah, kerjasama kita gerakan ibu-ibu di desa-desa. Ayo kamu datang saya datang ke bapak-bapaknya, kamu ke ibu-ibunya. Bikin acara. Karena kita itu manusia ini, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, akan disibukkan dengan keburukan. Coba kalau nggak punya kesibukan pengajian, kerjasama sama istri apa? Ayo mas, ada film bagus mas, nonton sinetron. Kerjasama nonton sinetron. Istrinya bangunkan suaminya bangun malam, bukan sholat malam, nonton bola. Mas, bolanya lagi final mas. Subhanallah. Kerjasama nonton bola. Di malam bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar nonton bola. Orang-orang baca Quran dia gol. Bagaimana itu Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada kesibukan bareng-bareng kerjasama, dan ini akan terasa indah, saling mencintai. Kenapa? Akan tumbuh saling mencintai. Kenapa? Cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita cinta istri kita karena fisik, ya akan berubah istri kita lama-lama top. Tahu top enggak? Tua ompong peot. Lama-lama begitu. Akan ada suatu saat istri kita top. Tapi kalau kita cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya meskipun dia berubah, tetap kita sayang. Kenapa? Kita menjadikan dia solehah. Kita sayang sama dia. Istri juga sayang sama suami saya soleh, kerja sama. Harus orientasinya apa? Akhirat. Ini perkara yang sangat penting, bahwasanya suami istri
Harus rubah orientasinya, jangan apa namanya? Dunia terus tidak akan ada habisnya. Yang penting Anda makan, tidur, punya rumah, alhamdulillah, punya kendaraan, sudah, terus mau bagaimana lagi? Oleh karenanya, ya, saya sering sampaikan, latih istri Anda untuk qanaah. Yang paling penting dalam keluarga itu istri. Masalah qanaah. Memang ada suami yang rakus dunia juga ada, tapi kebanyakan suami itu dipengaruhi oleh apa? Istri. Maaf ya ibu ya. Jadi sebagian ibu-ibu ini bikin suaminya tidak qanaah. Kenapa? Sebagian ibu-ibu banyak nuntut. Suaminya sudah beli mobil, "Mas, mobilnya ganti dong, masa dari dulu mobilnya ini, ganti mobil baru." Akhirnya suaminya lagi pusing cari mobil baru. "Mas, rumah kita ini ganti dong rumah yang baru." Cari lagi rumah yang apa? Baru. Tidak pernah qanaah. Repot. Ya. Sampai sebagian suami punya utang banyak gara-gara istrinya. Ya. "Mas, utang aja, nanti bisa dibayar kok." Utang aja. Oleh karenanya, latih diri kita untuk qanaah. Latih diri kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanzuru ila man fawqakum, walakin inzuru ila man asfala minkum. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum." Janganlah kalian lihat ke atas kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke bawah, kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak yang lebih susah, masih banyak yang lebih sulit, masih banyak yang lebih kekurangan daripada kita, ya. Tapi kalau kita lihat ke atas, ya, kita tidak akan pernah qanaah. Tidak akan pernah selesai mencari dunia ini. Sungguh indah perkataan Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna lillahi ibadan futana." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dan mereka takut dengan fitnah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat bihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sukuna. Tatkala mereka memperhatikan hakikat dunia, mereka dapati dunia ternyata bukan tempat selama-lamanya untuk tinggal, tapi akan ditinggalkan. Maka mereka menjadikan, ya, dunia itu seperti lautan yang berombak, dan mereka menjadikan amal soleh mereka seperti perahu yang akan menyelamatkan apa? Mereka dari ombak-ombak dunia tersebut. Ya. Jadi perlu kerjasama suami istri, saling mengingatkan. Ya. Ya. Dan ada nasihat yang saya selalu sering dengar dari Syekh Abdul Razak, guru saya hafizahullah taala. Dia mengatakan kalau bisa keluarga itu ada acara pengajian di rumah, tidak usah panggil ustaz, masing-masing jadi ustaz. Gimana caranya? Seminggu sekali atau sebulan sekali bikin acara pertemuan keluarga. Hari ini suami yang ceramah. Kalau nggak bisa ceramah, baca. Pokoknya baca hadis, coba jelaskan makna hadis tersebut. Ya, kan bisa baca, ada buku terjemahan. Nanti minggu depan istrinya yang ceramah. Ya, tentang apa namanya? Bahayanya kalau poligami tidak adil. Kata Nabi SAW, "Man lahum ra'atani famalat ila idahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua, condong kepada salah satunya, datang hari kiamat badannya miring. Hati-hati. Ini masing-masing ceramah. Anak ceramah tentang orang tua yang baik. Bapak ceramah tentang anak yang soleh. Nah, pokoknya suasana ada hidup pertemuan keluarga setiap seminggu sekali, masing-masing isi ceramah tiap minggu. Namun saya belum bisa praktekkan nasihat ini. Ya. Karena saya sering keluar, anak saya entah kemana. Nanti mudah-mudahan kalau berkumpul satu hari, masing-masing apa? Ceramah. Harus ada pertemuan. Jadi ini menghidupkan suasana agama dalam apa? Rumah. Agar kita merubah orientasi berpikir kita bahwasanya dunia ini cuma sementara. Sering-sering bilang sama istri, "Oh istri, mudah-mudahan kita mau surga." Aduh, hidup cuma sementara. Sering-sering mengucapkan seperti itu. Kalau kita melihat kemewahan dunia, bilang perkataan Nabi SAW, "Labbaik," apa kata Nabi SAW? "La aisha illa aishul akhirah." Sungguhnya tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Agar kita enggak lupa. Lihat mobil mewah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan apa? Akhirat. Kalau kita enggak ingat akhirat, kita ngiler lihat mobil mewah, ngiler lihat rumah mewah. Manusia seperti itu sifatnya. Harus sering diingatkan. Jadi, perkara yang sangat penting, bikin kesibukan urusan apa? Akhirat. Urusan pengajian kah, urusan apakah, pokoknya bikin kesibukan sama istri. Ajar dia untuk apa? Qanaah. Baik. Kalau qanaah, Anda akan bahagia. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ya. "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau kau qanaah, maka kau dan raja sebenarnya sama saja. Sama saja. Raja belum tentu bahagia dengan begitu banyak kemewahannya. Dia punya ambisi. Tapi Anda sudah qanaah, mungkin rumah sederhana tapi bahagia. Bahagia. Maka saya sering sampaikan,
Saya juga tidak berkeinginan, tidak mimpi mau menjadi orang kaya raya. Memang jadi orang kaya raya itu enak. Memang dari satu sisi kelihatannya enak. Dari sisi yang lain belum tentu enak. Dia khawatir perusahaannya jatuh, dia khawatir ada persaingan perdagangan, dia khawatir kalah tender, dia khawatir hartanya diambil orang, ya. Banyak. Kemudian kalau sudah sudah bulan Ramadan mau lebaran, dia harus pikir gimana kasih pegawai THR, banyak dia pikirkan. Apalagi mau jadi pejabat, aduh. Jangan deh, kasihan dia pejabat. Kelihatannya senyum, tapi di balik senyumannya banyak sekali masalah yang harus dia pikul. Cercaan orang, tuduhan orang, macam-macam. Enak ente hidup biasa, punya rumah, punya anak, yang penting bahagia. Jadi maksud saya yang penting qanaah, sehingga orientasi kita selalu akhirat. Ini perkara yang pertama. Perkara berikutnya yang sangat penting, yaitu kita ingin mengajak anak-anak kita untuk masuk surga juga. Ini sangat penting. Karena saya sering sampaikan, anak-anak itu merupakan aset terbesar milik orang tua. Terbesar yang mendatangkan kebahagiaan di dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat. Ya akhi, kita kalau lihat saudara anak kita soleh, kita sangat bahagia. Anak saya tidak, maksudnya saya lihat anak-anak saya baca Quran, ngapalin Quran, bahagia sekali saya. Tapi kalau lihat anak saya dangdutan kan gimana perasaannya? Dangdutan ikut goyang-goyang joget. Kamu ini belajar di mana kayak gini? Kita kan sedih lihat anak-anak masih anak kecil, apalagi kalau udah gede. Lihat anak-anak kemudian nakal, cuek, nggak pernah ke masjid, kena narkoba, bergaulnya sembarangan, tidak pernah ada di rumah. Kebahagiaan apa yang kita dapatkan seperti ini? Kalau anak kita soleh, itu aset dunia dan akhirat. Bahagia di dunia terlebih lagi kalau di akhirat. Anak soleh itu aset yang sangat luar biasa. Maka saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang pentingnya anak soleh. Harus kerjasama suami istri bagaimana menciptakan anak-anak menjadi anak yang soleh. Ini aset yang paling berharga. Di antaranya, apa kata Nabi SAW? Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Jika anak Adam telah meninggal dunia, terputus darinya seluruh amalan kecuali dari 3 perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Ini anak soleh yang mendoakan ini adalah amalan tidak pernah terputus. Kata para ulama, dia mendapat keuntungan dari 2 perkara. Ayah atau ibu dapat keuntungan dari 2 perkara di anak soleh ini. Yang pertama, anaknya kalau dia beramal soleh, seluruh amalannya lari kepada bapak dan ibunya. Anaknya ngaji, anaknya sholat, anaknya sedekah, bapaknya juga dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Yang kedua, plus anaknya selalu doain orang tuanya. Ini luar biasa. Antum sudah meninggal dalam kuburan, apa yang ada dalam alam barzah, apa yang Anda perlukan? Anda tidak perlu harta lagi, harta tidak ada manfaatnya. Anda tinggalkan mobil 5, mobil itu tidak ada manfaatnya, udah. Ninggalkan rumah mewah, tidak ada manfaatnya. Yang Anda butuhkan ada yang doain Anda. Anak yang doain. Dan orang yang paling setia mendoakan kita, anak kita. Orang yang paling setia mendoakan kita siapa? Anak kita. Antum mengharapkan doa siapa? Orang yang paling mendoakan kita ada 3 orang yang paling sering mendoakan kita. Pertama orang tua kita, kedua istri kita, ketiga anak kita. Orang tua kita sering doain kita, sebagaimana kita sering doain anak-anak. Tetapi yang jadi masalah, orang tua biasanya lebih dahulu meninggal. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, tinggal istri dan anak. Istri kita sering doain kita. Ya Allah, jagalah suamiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku saleh ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan suamiku pindah ke lain hati ya Allah. Banyak doanya. Doain kita terus, khusyuk doanya. Tapi kalau kita meninggal, istri kita biasanya tidak lama kemudian ikut juga nyusul sama kita meninggal. Yang umurnya panjang biasanya apa? Anak-anak. Itu pun istri kita belum tentu setia doain kita. Kita meninggal, dia kawin lagi, sudah dia lupa sama kita. Lupa sama kita. Dia sibuk dengan suami yang baru. Apalagi dia bilang ternyata suami saya dulu kurang ajar, ini yang bagus. Tapi saya tahu istri-istri solehah setia doain kita. Benar ya. Tapi maksud saya, umur dia tidak panjang seperti kita. Beda dengan anak. Yang paling setia mendoakan kita, anak kita. Ente mengharapkan doa dari teman-teman. Kapan teman ente doain ente? Ente coba jujur sama diri ente. Kapan ente doain teman ente? Jarang kan? Hampir nggak pernah Ustaz. Jangankan teman, Ustaz saja tidak pernah ente doain. Saya tanya, ente yang pernah doain saya coba angkat tangan. Nggak ada kan? Ya ada mungkin sekali-sekali. Kapan kita didoain teman? Kalau kita lagi sakit, oh semoga kamu cepat sembuh.
Kalau nggak sakit nggak didoain. Kalau sudah mati dia bilang rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Kenapa sudah meninggal? Kasihan. Mungkin doain sehari 2 hari, habis itu sudah lupain. Makanya tidak usah berharap doa dari teman. Harap doa dari anak, karena itu syar'i. Rasulullah SAW mengatakan anak soleh yang apa? Mendoakan kita. Yang paling setia mendoakan kita anak-anak kita. Dan amalan dia semuanya mengalir kepada kita. Lihat kata Nabi SAW, Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang lelaki diangkat derajatnya di surga. Dia heran, kata dia, anna lihada, kok bisa derajat saya tinggi? Kata Allah, bistighfari waladika laka, karena anakmu sering mohon ampun buat engkau. Luar biasa. Kita sudah nggak butuh, percuma anak kita kaya raya, jadi orang terpandang tapi nggak pernah doain kita, nggak pernah sholat. Kapan dia mau doain kita? Doain dirinya saja kah? Jarang. Mau doain di kita. Lebih baik anak kita, taruhlah anak kita miskin, nggak apa-apa, tapi dia soleh. Dia yang akan doain kita, setia doain kita. Kalau bisa lagi anak kita berhasil dan soleh, itu yang luar biasa. Sukses dunia, sukses apa? Akhirat. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak soleh luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Di antara yang menunjukkan sangat pentingnya anak soleh, antum bayangkan, kalau antum meninggal, antum punya anak 2, ya. Satu 40 tahun lagi baru meninggal, satunya 50 tahun lagi baru meninggal. Berarti setelah antum meninggal, antum masih dapat bonus amal soleh 90 tahun. Jadi anak pertama 40 tahun, dari anak kedua berapa? 50 tahun. Kenapa? Setiap amal mereka ngalir kepada Anda. Pahalanya ngalir kepada Anda. Bayangkan, berarti antum dapat bonus berapa tahun? 90 tahun. Karena anak Anda dua-duanya soleh, sholat 5 waktu, waktunya puasa dia puasa, waktunya bayar zakat dia bayar zakat. Pahalanya terus ngalir sama kita. Karena kita dulu yang didik dia, karena dia anak kita. Coba kalau anak antum 20 coba. Luar biasa. Luar biasa. Satu orang umurnya 30 tahun, ada yang 40 tahun setelah antum meninggal. Bayangkan kalau 40 tahun saja kali 20 berapa? 40 kali 20 berapa? Berapa? 20 kali 40. 2 kali 4 8, 800 ya. 800 tahun antum dapat bonus luar biasa. Coba kalau anak antum 30, subhanallah. Bagaimana caranya itu bukan urusan saya. Ya. Bayangkan ada orang di Saudi, anaknya banyak, semuanya memenuhi saf pertama. Saf pertama anaknya sholat, anak dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Luar biasa, kan bahagia lihat. Begitu azan semua anak kumpul. Senang kita lihat anak-anak kita seperti itu. Soleh-soleh. Ya. Disebutkan tatkala dia anaknya lagi ngumpul, ada anak kecil yang lari-lari. Anak dia tahu, nakal lari di masjid. Dia larang, jangan nakal. Kamu, ibumu yang mana ibumu? Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Anak soleh itu luar biasa. Anak soleh itu apa? Sangat luar biasa. Di antara keutamaan anak soleh, saya bacakan lagi ayatnya. Ini antara anak dan ayah, dua-duanya kerjasama. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Kata Allah, walladzina aman, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, kemudian anak-anaknya juga ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan sertakan anak-anaknya kepada mereka, wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangi amalan mereka sama sekali. Maksudnya bagaimana ayat ini? Ayat ini begini misalnya. Misalnya ayah dan anak masuk surga, tapi derajat surganya berbeda. Ayahnya soleh, anaknya kurang soleh, tapi sama-sama beriman. Ternyata ayahnya di surga tingkat 10, anaknya tingkat 2. Allah tahu bahwasanya di antara kesempurnaan kebahagiaan berkumpul anak dan ayah. Allah tahu itu. Makanya di antara karunia yang Allah berikan kepada hamba yang soleh, kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, anaknya diangkat derajatnya ke tingkat yang 10 karena bapaknya soleh. Karena bapaknya apa? Soleh. Kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi pahala bapaknya. Padahal kalau kita mau matematikakan, kalau kita ingin sinkronisasi sama anak kita, maka kita harus korban. Kita di tingkat 10 di surga, turun ke tingkat 5, anak kita dari 2 naik ke tingkat apa? 5, ketemunya di surga tingkat 5. Tapi Allah bilang tidak. Orang tua tetap tingkat 10, anak yang diangkat ke tingkat berapa? 10. Dan kata para ulama ini juga berlaku, ahli tafsir menyebutkan ini berlaku juga sebaliknya.
Jika anaknya yang di tingkat 10, bapaknya tingkat 2, bapaknya bisa didongkrak ke tingkat apa? 10. Karena dzurriyyah dalam bahasa Arab bisa artinya anak, bisa artinya nenek moyang. Seperti firman Allah dalam surat Yasin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun." Dan di antara tanda-tanda bagi mereka, kami telah mengangkat dzurriyyah mereka, yaitu nenek moyang mereka. Dzurriyyah tapi maknanya apa? Nenek moyang. Kami angkat nenek moyang mereka di kapal yang berisi, maksudnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nenek moyang mereka. Oleh karenanya dzurriyyah bisa artinya anak-anak, bisa artinya nenek moyang, kakek atau orang tua. Oleh karenanya inilah kerjasama antara anak dan ayah. Kalau ayahnya soleh, anaknya bisa didongkrak. Tapi kita tahu banyak di antara kita bapak-bapak ini baru ngaji, terlambat ngaji. Baru sadar, dulu bajingan, dulu penjahat. Sekarang baru sadar. Hafal Quran nggak bisa-bisa, ya. Hafal hadis nggak bisa-bisa. Sibuk dengan dunia. Ya jangan sampai anak kita seperti kita. Kita ini anak kita, bapak nggak bisa hafal Quran, hafalan. Bapak sudah berusaha hafal juz amma, salah terus. Nggak bisa kuat hafalannya. Tajwidnya belepotan, nggak tahu baca Quran kayak apa. Waktu sudah nggak ada, macam-macam banyak alasan. Nah, kamu yang harus hafal Quran. Nanti kamu dongkrak bapak di akhirat ya. Nah, jadi korban, anaknya suruh hafid, anaknya suruh apa? Soleh. Jadi kerjasama antara anak ini luar biasa. Kalian dia punya anak soleh luar biasa. Kita dulu zaman-zaman kita masih kecil, mana ada anak SD hafal Quran? Mana ada anak kelas 1 SD hafal juz amma? Sekarang banyak, alhamdulillah. Banyak sarana sekolah, anak-anak kita mungkin masih SD sudah hafal juz amma. Luar biasa. Ada masih SD sudah hafal Quran, ada SMP hafal Quran. Sekarang banyak, alhamdulillah, sekolah-sekolah sunnah banyak dan mencetak para hafiz-hafiz Quran. Kita ingin anak kita punya anak 10, satu lah hafal Quran. Ini kamu yang tukang dongkrak. Jadi akhirat jangan lupa sama bapak ya. Jadi harus ada anak-anak kita ya. Kalau bisa semuanya soleh, alhamdulillah. Ya. Saya pernah dengar ada seorang, subhanallah, anaknya 10 semuanya hafal Quran. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan anak soleh, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ustaz, bagaimana kalau anaknya nakal? Kata Allah setelah itu, "Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin." Adapun masalah dosa, masing-masing orang menanggung dosanya masing-masing. Kalau anak kita pas dia baca Quran, pas dia sholat, pahalanya ngalir sama kita. Pas dia nakal, nggak ngalir sama kita, karena kita nggak pernah ngajarin dia nakal. Kecuali kalau kita ngajarin dia nakal, ngajarin dia narkoba, ngajarin dia macam-macam ya, kita ikut dosa. Tapi kalau kita nggak pernah ngajarin dia nakal, tahu-tahu dia nakal, itu dosanya nggak ngalir sama kita, yang ngalir cuma pahalanya. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Setiap orang akan menanggung dosanya masing-masing. Illa ashabal yamin, kecuali penghuni surga, dia bisa bawa kerabatnya masuk surga. Kalau dosa masing-masing nanggung, ya, selama tidak punya andil satu dengan yang lainnya. Tapi kalau amal soleh, maka orang tua akan terkena amal soleh apa? Anaknya. Ini diantara rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Anda sekarang sudah tahu bahwasanya anak soleh itu aset terbesar. Ya, subhanallah, senang kita punya anak ya. Ya, anak ini ya, satu hafal Quran, satu ini, masya Allah, bahagia kita. Ya mereka kadang nakal, tapi ya begitulah anak-anak ya. Tapi waktunya baca Quran, mereka baca Quran. Kita ajak ke masjid, senang luar biasa kita. Lihat anak-anak seperti itu. Kita dulu nggak seperti itu. Ya, kita dulu keterbatasan. Dai dulu kurang, hampir nggak ada dai. Ya, dai dulu. Saya tahu zaman kita dulu jarang orang ada bikin pengajian. Di kampung saya jarang bikin pengajian. Paling-paling pengajian nanti Maulid Nabi. Itu pun nanti ketawa ke TV, nggak ada ilmunya terus. Tahun depan lagi ketemu lagi. Tapi pengajian rutin di masjid hampir nggak ada. Sekarang alhamdulillah banyak orang dikasih ilmu. Pengajian sekolah-sekolah juga banyak hafal Quran, banyak pengajian. Alhamdulillah sekarang sarana untuk menjadikan anak kita baik lebih mudah daripada kita dahulu. Ya. Meskipun orang tua kita perhatian, namun sarana dulu nggak ada. Sarana dulu nggak ada. Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita tahu bahwasanya anak merupakan aset yang sangat besar untuk kita ajak bersama masuk surga, maka untuk menjadikan mereka soleh perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan waktu, pengorbanan duit. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nah, bagaimana kita berusaha menjadikan anak kita soleh? Yang paling pertama dan utama adalah berdoa. Ini paling utama, berdoa.
Para anbiya, para nabi dahulu mendoakan anak-anak mereka. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Rabbku, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak keturunanku. Jadikan mereka penegak apa? Salat. Dia mendoakan anaknya supaya anaknya rajin salat. Anda pernah doain anak Anda, ya Allah jadikan anak saya rajin salat ya Allah. Sekarang banyak fitnah ya Allah. Di Bali ini banyak macam-macam ya Allah. Di Bali ini banyak bule ya Allah. Doain. Banyak maksiat di sini ya Allah, anak saya selamatkan. Kapan kita doain? Doain anak kita rajin salat. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya rajin salat. Nabi Ibrahim juga berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Hati-hati ya Allah, banyak kesyirikan, banyak pemikiran menyimpang. Banyak tukang bom, banyak macam-macam. Jauhkan anakku dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Doain. Jangan sampai mereka terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Doain. Nabi Ibrahim doain anaknya supaya selamat dari kesyirikan. Di antara ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang masuk surga, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharam, dan seterusnya sampai Allah sebutkan di akhir ayat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan dalam surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri ibadur rahman yang dijamin masuk surga, kata Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Indah sekali. Dan orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri yang soleha dan anak-anak yang soleh. Luar biasa. Doain istri jadi istri yang soleha. Antum sering dibentak-bentak istri, doain, ya Allah jadikan istri saya berakhlak mulia. Sungguhnya dia sering bentak-bentak saya ya Allah. Berdoa kepada Allah, bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Demikian juga suami yang kurang ajar, istrinya juga doain. Ya Allah, suamiku sering menyakiti hatiku ya. Doa. Lembutkanlah hatinya. Jadikanlah dia sayang kepada aku. Jadikanlah dia sayang kepada anak-anak. Doain, saling mendoakan. Jadi harus yang paling utama doa. Doa itu keajaiban. Anak kita yang nakal bisa saja tiba-tiba jadi baik kalau kita kuat berdoa. Dan jangan pernah meremehkan doa. Husnudzan kepada Allah, bahwasanya Allah Maha sayang kepada kita dan bahwasanya Allah Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Ini yang pertama, berdoa. Yang kedua, di antara cara agar anak kita menjadi anak yang soleh, kita juga harus soleh, berusaha. Kitanya juga berusaha untuk soleh. Kita dan istri kita berusaha jadi soleh dan soleha. Kenapa? Anak-anak itu di antaranya mencontohi orang tuanya. Ada orang tua merokok, anaknya nggak boleh merokok, susah. Nah, kamu jangan merokok, jangan seperti Abi. Begitu sih. Bapak enaknya saja merokok, saya nggak boleh, kan repot seperti itu. Kamu jangan bajingan seperti bapak. Jangan bajingan, bapak aja bajingan, repot. Kita harus berusaha soleh, anak kita soleh. Ya. Sama istri berusaha untuk jadi soleh dan soleha. Kenapa, ikhwan? Coba antum bayangkan kalau kita sholat di masjid. Aja anak kita, kan anak kita, bapak kita ke masjid, dia lihat bapaknya ke masjid. Kemudian kita pulang sholat sunnah di rumah, sholat ba'diyah misalnya, habis sholat duhur, sholat 2 rakaat. Mungkin anak tanya, Pak, sholat apa lagi Pak? Sholat melulu, sholat sunnah. Oh, bapak sholat. Pagi-pagi dia bangun, lihat kita baca Quran. Bapak saya baca Quran. Ya. Tapi kalau dia bangun, bapaknya nonton sinetron. Bangun lagi, bapaknya nonton bola. Bangun lagi, bapaknya merokok. Bangun lagi, bapaknya main judi. Gimana ceritanya begini? Gimana mengharapkan anak kita soleh? Ustaz, mungkin kalau bapaknya bajingan, anaknya soleh, mungkin saja. Tapi kan di luar daripada kebiasaan. Nah, kalau kita ingin anak kita soleh, berusaha kita juga apa? Soleh. Nah, kalau kita soleh, istri kita soleha, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir tatkala mereka berdua berjalan. Kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw ayyudhayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama." Berjalan Nabi Musa dan Nabi Khadir menuju suatu kaum. Kemudian mereka minta makan, mereka lapar. Ternyata penduduk kaum tersebut, penduduk kampung tersebut tidak mau kasih makan Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini penduduk kurang ajar ya. Nabi minta makan enggak dikasih. Ini bukan ustaz yang minta makan, tapi apa? Nabi minta makan, mereka enggak kasih. Tapi Nabi Khadir dan Nabi Musa sabar. Waktu mereka hendak keluar dari kampung tersebut, Nabi Khadir mendapati ada tembok yang rubuh.
tembok rumah rusak ini. Diperbaiki oleh Nabi Khadir, fa aqama, diluruskan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa heran, kenapa kau luruskan tembok orang yang kurang ajar seperti ini, kok diluruskan rumahnya? Maka Nabi Khadir jelaskan kepada Nabi Musa. Kata Nabi Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Kata Nabi Khadir, sungguhnya tembok ini adalah milik dua anak yatim dan di bawah tembok tersebut ada harta mereka. Kalau miring temboknya, ini hartanya akan kelihatan, bisa diambil orang kampung yang jahat-jahat tadi. Tapi kalau diluruskan, maka harta tadi tidak akan kelihatan. Allah ingin mereka anak yatim berdua ini dewasa, kemudian nanti ngambil harta tersebut. Kenapa? Wa kana abuhuma shalihan. Karena orang tua dari anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Bayangkan, Allah jaga anak yatim ini karena bapaknya saleh. Karena bapaknya saleh. Apalagi di zaman sekarang, ikhwan. Susah, nah kita bergaul susah kita untuk apa? Untuk kita teliti setiap hari, mau lihat di CCTV terus kan nggak bisa anak kita. Entah mereka kemana kita nggak tahu. Apalagi di Bali, banyak pergaulan yang macam-macam. Di Jakarta misalnya. Dahulu kenapa Nabi SAW tidak suka seorang Muslim tinggal di kampung orang-orang kafir? Nabi nggak suka. Kenapa? Sulit dia untuk menjalankan ibadah. Di antaranya hikmahnya, anak-anaknya susah untuk bisa berpendidikan Islami. Kenapa tinggal di negara kafir? Sampai sekarang para ulama melarang tinggal di negara kafir kecuali ada maslahat. Kenapa? Khawatir agamanya tergadaikan. Nah, oleh karena kalau antum sekarang tinggal di Bali, makanya antum harus kuatkan Islam antum. Harus kuatkan. Hati-hati anak-anak, jangan sampai salah apa? Bergaul. Antum harus soleh dan soleha supaya Allah menjaga anak kita. Pergaulan sangat mudah apa? Untuk membuat anak kita terjerumus dalam hal-hal yang kita tidak sukai. Oleh karena para hadirin hadirat, kalau kita ingin anak kita soleh, kita berusaha jadi soleh dan soleh. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Ada harta sedikit kita sedekah. Jangan pernah tinggalkan puasa Ramadan. Ya. Saling ingatkan istri untuk sholat, ingatkan suami untuk apa? Sholat. Doain anak-anak supaya anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jangan biarkan dia main sembarangan. Karena teman yang buruk sangat berbahaya. Saya sering sampaikan pepatah orang Arab, as-sahibu sahib, bahwasanya sahabat itu menarik. Kalau temannya buruk, anak kita akan diajak kepada keburukan. Kenapa ingin jadi teman? Harus sinkron. Kalau temannya baik, dia akan dibawa kepada kebaikan. Nah, kita pesan sama anak kita, cari teman yang baik. Kalau kita dapati anak kita main sama teman yang baik, kita support. Kita hormati temannya tersebut, undang ke rumah, kasih makan. Supaya dia bisa jaga anak kita ini. Hormati teman anak kita itu. Undang ke rumah, suruh tidur di rumah, masakan Indomie, belikan makanan. Berat, kenapa? Karena kalau dia salah main, bahaya. Mumpung dia punya teman yang soleh, rajin ke masjid, sudah, itu suruh dia main terus sama teman itu. Jangan sembarang main, bahaya. Teman itu sangat mudah merubah. Sangat mudah. Dari baik kemudian tiba-tiba nakal. Dari tahu-tahu kena narkoba, tahu-tahu berzina, tahu-tahu sangat mudah. Karena pergaulan sangat berbahaya. Hati-hati. Jangan kita bilang anak kita sudah pinter kok, sudah besar, sudah pandai memilih. Jangan seperti itu. Hati-hati. Anak kita tuh terkadang masih bingung, masih cari jati diri, masih ikut hawa nafsunya. Hati-hati. Kalau Anda tahu ada temannya buruk, jangan biarkan dia main sama teman buruk. Jangan Anda pede, oh anak saya bisa jaga diri. Jangan, hati-hati. Syahwat bermain, ya. Dengan mudah orang terjerumus. Hati-hati. Jangan, larang, tidak boleh. Kamu harus main dengan orang yang baik. Kenapa? Kalau sampai dia nakal, kita kena tanggung jawab oleh Allah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita biarkan main dengan anak sembarangan? Anak kita perempuan pacaran sama laki-laki, jangan, tidak boleh. Dibiarin sembarangan pergi ke malam-malam, keluar jam 12 malam, mau ajak kemana anak saya? Kalau zina, ente tanggung jawab. Yang pertama ditanya, ente oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Biarkan putrinya jalan-jalan sama laki-laki di malam hari, mau ngapain? Mau pacaran ya? Akhirnya berzina. Sekarang zina sangat mudah. Ya. Dan bisa dilakukan di banyak tempat, di mana-mana. Di lapangan juga bisa kan. Mengerikan. Oleh karena para hadirin Subhanahu Wa Taala harus jaga, jangan sampai dia salah bergaul. Kemudian
Ya, anak-anak kalau dia masih kecil, kalau dia besar memang susah. Tapi kalau masih kecil, doktrin anak-anak. Anak-anak didoktrin sejak kecil tentang adab, tentang akhlak, ya. Anak-anak nggak boleh makan orang, misalnya orang tua lagi ngobrol di nimbrung, nggak boleh anak-anak nimbrung kalau bapak dan ada ngobrol sama teman, nggak boleh, itu nggak sopan. Kasih tahu seperti itu supaya dia punya adab. Harus didoktrin anak, kalau doktrin dibilang-bilangin terus akhirnya dia terima. Misalnya makan harus bersih, nggak boleh tumpah-tumpah, harus bersih, diajarin, tungguin kalau nggak bersih. Didoktrin sejak kecil adab-adab tersebut. Didoktrin bahwasanya misalnya kamu hati jangan bohong kamu. Kalau kamu bohong, ingat Allah tahu, ada neraka, ada surga, diingatkan, doktrin sejak kecil. Jadi mumpung dia masih kecil, masih muda, didikte. Kalau udah besar sudah repot. Bapak saja nggak lulus SMA mau dikte saya, repot sudah. Susah mau dikasih tahu. Tapi mumpung masih kecil, diajarin, ya. Ajak ke masjid, ajak dia ke masjid, biar dia tahu bagaimana beribadah di masjid. Jadi mumpung masih kecil didoktrin. Kemudian jangan lupa juga kata para ulama, tatkala mendidik anak-anak harus ada namanya ya targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib apa namanya? Targhib artinya motivasi, memberi penghargaan, apresiasi kalau anak kita berbuat kebaikan. Tarhib memperingatkan kalau anak kita berbuat salah, kita tegur, kita kasih hukuman. Ini harus kita lakukan pada anak-anak kita. Misalnya anak kita ternyata hafal satu surat, kita kasih hadiah, ajak makan, belikan mainan. Dia sudah hafal satu surat Al-Quran, dia sudah hafal 2 surat, dia hafal juz amma. Nah, kalau kamu hafal juz amma, Abi belikan sepeda. Kalau dia hafal juz amma, belikan beneran, jangan bohong ya. Belikan beneran, ini sepeda. Tapi kita bilang, nah, ini sepeda nggak ada apa-apanya. Pahala paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, surga. Tapi Abi karena sayang sama kamu, ini kasih sepeda. Kasih dia semangat. Jadi dia bersemangat untuk beramal soleh. Ya. Kalau perlu kamu sholat tarawih nggak tadi malam ini? Saya sholat Bi, nih 50.000 kasih. Nggak apa, dia semangat. Ya, biar dia semangat. Tapi ajarin ini cuma sedikit, yang di sisi Allah lebih besar. Ya. Nanti kalau kamu sholat, Abi kasih uang. Sholat 5 waktu, setiap sholat 5 waktu 5.000. Duhur dah sholat 5.000, ada 5.000. Lama-lama sudah sebulan, Bi, saya sudah nggak mau sholat lagi. Kenapa? Uang saya sudah banyak, katanya. Bahaya. Kamu bilang, kalau kamu sholat 5.000, nggak sholat, uangnya Abi ambil. Jadi namanya targhib dan tarhib. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak. Kalau begini dapat pahala, kalau begini ada siksaan. Kenapa? Demikian metode Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kasih apresiasi. Contohnya, anak kita ngelapor sama kita, Bu, saya sudah ngerapikan tempat tidur, sudah rapi Bu. Kita puji saatnya. Masya Allah, putri ibu, Masya Allah, pinter, Masya Allah, semoga ditambah semangatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita selalu sebut Allah supaya dia ingat bahwa ini semua dari apa? Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ibu, wah cuma gitu, ibu dulu juga gitu waktu kecil lah, gitu aja sombong. Ini tadi langsung kacau ya, langsung dia apa? Nggak semangat, ibu saya nggak menghargai saya. Jadi demikian kalau anak kita baik, kita kasih penghargaan, baik berupa uang maupun berupa perkataan. Kalau dia nakal, kita tegur. Kalau perlu kita cubit, nggak apa-apa. Tapi sebelum kita cubit, kita kasih tahu kamu tuh salah atau tidak. Kamu tadi gini-gini, sampai dia tahu kalau dia salah. Sehingga tatkala kita hukum, dia tahu bukan karena kita benci sama dia, tapi dia telah melakukan apa? Kesalahan. Sejak kecil seperti itu. Nanti ada saatnya kalau sudah besar kita nggak bisa mukul lagi, kita nggak bisa cubit lagi, kita nggak bisa jewer lagi. Tapi masih kecil kita bisa kasih hukuman. Tentunya tidak boleh pukulnya bukan pukul balas dendam, tentunya tidak ya. Pukul dengan apa? Dengan kasih sayang. Ya, boleh mukul, boleh. Kata Nabi SAW, ya, muru auladakum bisolati wa hum sab'u sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat waktu mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wa hum asyru sinin. Kalau mereka sudah 10 tahun tidak mau salat, maka apa? Boleh dipukul. Tapi pukul dengan adab, bukan pukul apa dengan dendam dan macam-macamnya. Ya. Jadi ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa yakum, tentunya masih banyak kiat-kiat kita untuk bisa mendidik anak, perlu kita belajar ya. Namun yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini, perlu kerjasama antara kita dengan istri kita dan perlu pengorbanan agar anak-anak kita bisa berhasil ya, bisa jadi soleh dan soleha. Entah dia dunianya apa saja boleh, entah jadi guru, entah dokter, entah tukang bengkel, entah apa saja, entah dagang, entah buka warung, entah jualan, yang penting dia sholat. Itu harga mati, tidak boleh kita biarkan. Harus dia sholat.
Kalau dia nggak sholat, siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal? Siapa yang mau doain kita kalau kita meninggal dunia? Siapa yang mengangkat derajat kita di akhirat kalau anak kita nggak sholat? Oleh karenanya harus serius dan perjuangan dan berdoa agar anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Hadiah, Bang. Apakah dosa yang anak-anak kita perbuat di saat kita sudah wafat akan mengalir dan menjadi tanggungan kita sebagaimana amal soleh yang kita perbuat? Jawabannya tidak, ya. Kalau dosa tersebut tidak pernah kita ikut andil menjadikan anak kita nakal, maka kita tidak bertanggung jawab. Tapi kalau pernah kita ajari anak kita maksiat, contohnya dulu kita jahil, kita ajari anak kita apa? Maksiat. Ternyata kita tahu itu salah, kita baru sadar sekarang. Ada orang tua ngajari anaknya rokok misalnya. Waduh, ternyata rokok tidak boleh. Ya. Rokok hukumnya haram misalnya. Maka hendaknya dia berusaha menasihati anaknya, kamu jangan, bapak dulu salah, nasihati semampunya. Kalau dia sudah nanti semampunya ternyata anaknya tetap saja ngeyel, ya sudah. Insya Allah Allah terima tobatnya. Tidak akan mengalir dosa-dosanya kepada siapa? Orang tuanya. Kenapa sudah dinasihati balik? Tapi kalau kemaksiatan dilakukan oleh anak kita, tidak ada andil kita sama sekali, dia nakal sendiri karena pergaulan, maka tidak mengalir kepada kita. Yang mengalir cuma amal solehnya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon arahannya, apabila suami istri keduanya bekerja, apabila suami istri keduanya bekerja, maksudnya suami sama istri apa? Bekerja, bukan istri keduanya bekerja. Apabila suami istri keduanya bekerja, bagaimana kewajiban pemberian nafkahnya dan pendapatan atau harta si istri haknya untuk siapa saja? Yang benar, suami kalau menikahi seorang wanita, maka kewajiban memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak kewajiban suami. Kewajiban memberikan pakaian adalah suami. Sandang, pangan, papan itu kewajiban apa? Suami. Nah, kalau istri kerja, ya, dan dia melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dia ada waktu untuk mengurus suaminya, dia ada waktu untuk melayani suaminya, maka itu harta milik apa? Istri. Harta milik apa? Istri. Istri yang baik memberikan hadiah kepada suaminya. Ya. Tetapi itu hak milik siapa? Istri. Itu bukan hak suami. Tapi kalau suaminya mengatakan, saya bisa kerja, kamu tidak usah kerja, cukup penghasilan saya untuk makan kita, maka istri nggak boleh kerja kalau dilarang oleh apa? Suaminya misalnya. Ya, namun kenyataannya kita dapati, dan ini banyak terjadi, sebagian istri ikut bekerja. Kenapa? Kasihan sama suaminya. Saya sering ditanya, Ustaz, suami saya kerja namun penghasilannya nggak cukup, maka saya pun kerja untuk membantu dia. Ini istri yang baik, mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, dia baik untuk membantu apa? Suaminya. Ya. Tetapi tatkala dia bekerja, dia harus ingat dia punya suami, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh berkholwat dengan lelaki lain, tidak boleh cengengesan, ketawa-ketiwi sama lelaki lain. Ingat dia punya suami. Ya, dia harus menjaga harkat dan martabat suaminya meskipun suaminya tidak ada. Tapi seandainya dia kerja, maka harta adalah harta istri. Saya seorang janda yang telah menikah lagi. Apabila nantinya di surga kami dapat berjumpa lagi bersama suami, maka suami manakah yang saya akan bersanding? Apakah dengan suami pertama saya yang sudah dipanggil lebih dulu, atau suami kedua saya? Jawabannya dalam hadis disebutkan seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Oleh karena ada sahabiat suaminya meninggal, dia sangat sayang kepada suaminya. Datang seorang sahabat yang lain melamar, dia tidak mau. Dia mengatakan, saya pernah mendengar hadis seperti ini dari suamiku, bahwasanya seorang wanita bersama suami yang terakhir. Makanya di antara hikmahnya kata para ulama, setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada boleh yang menikah istri Nabi. Karena istri Nabi adalah istri Nabi di dunia dan di akhirat. Enggak boleh Anda yang gantikan Nabi. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang membantu kewajiban suami dalam mencari nafkah, sedang ia sedikit melalaikan hak anak-anaknya dalam pengasuhan? Hanya sedikit waktu dalam mengurus anak-anak karena permintaan suami untuk membantunya. Syukran.
ya dia berusaha menyemangati suami untuk bisa bekerja dengan lebih maksimal sehingga hasilnya cukup. Karena didik anak-anak itu butuh waktu, butuh kesabaran. Anak-anak siapa yang namanya anak murojaah Al-Quran, siapa yang namanya anak untuk ngerjain PR, ya. Siapa yang ngajar anak untuk adab. Ya. Kalau kita nggak pernah di rumah, dia diajar sama pembantu kita belum tentu akhlaknya bagus. Pembantu kita belum tentu ngajarin yang baik. Pembantu kita di rumah nonton, misalnya nonton sinetron terus, anak kita diajak nonton, kan repot seperti itu. Maka berusaha, kita berdoa semoga suami saya punya penghasilan yang cukup sehingga saya bisa konsentrasi untuk apa? Didik anak-anak. Tapi kalau kondisinya darurat, lain lagi. Suami sudah bekerja, sudah berusaha, penghasilan sudah kurang. Rumah kontrakan nggak bisa dibayar, akhirnya dia bantu suaminya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Karena ini darurat lagi, lain lagi hukumnya. Tapi kalau ada sisa waktu, suami istri perhatikan anak-anak. Jangan, karena itu hak anak-anak. Anak-anak itu punya hak. Sampai-sampai untuk perhatikan. Dalam masalah puasa saja, meskipun seorang ibu kuat puasa, tapi kalau janinnya nanti bermasalah, tidak boleh puasa. Kenapa? Dia masih janin, punya hak untuk dijaga. Apalagi dia sudah apa? Lahir. Dia punya hak untuk dirawat, punya hak untuk diberi pendidikan, punya hak untuk diperhatikan, punya hak untuk manja kepada anak, kepada ayah dan ibunya. Gimana ayah ibunya pergi semua tidak pernah ngurusin dia. Jadi, tapi kalau kondisi darurat ini lain cerita. Tapi maksud saya, jangan sampai dua-duanya kerja gara-gara dunia. Gara-gara mencari dunia, pengen cepat kaya, akhirnya anaknya jadi korban. Ini tidak benar seperti ini. Tidak boleh. Jika pernikahan tidak dikaruniai anak, bagaimana Ustaz? Siapa yang akan berdoa untuk kita? Allah Maha Adil. Allah tahu mana yang terbaik untuk anti dan suami anti. Allah Maha tahu. Bisa jadi kalau anti punya anak mungkin nakal, repot, menyedihkan kita tatkala di dunia, merepotkan kita tatkala di akhirat, ya. Tapi yang jelas anti berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang suami juga berdoa kepada Allah supaya masuk surga. Ya. Dan insya Allah ada jalan-jalan untuk menuju soleh, meskipun enggak ada yang doain. Ada malaikat yang bisa doain, ya. Ada kemudahan yang Allah berikan, ya. Bukan berarti kalau enggak punya anak berarti tidak bisa apa-apa, tidak. Meskipun tidak punya anak, orang bisa ya mudah untuk masuk surga jika dia soleh dan istrinya apa? Solehah, ya. Enggak jadi masalah. Ustaz, jika seorang sudah meninggal, apakah hanya doa anak soleh yang bisa sampai? Bagaimana dengan orang lain? Tidak. Doa orang lain, doa siapa saja sesama mukmin bermanfaat. Kita datang ke kuburan, kita nggak ada hubungan kerabat sama penghuni kubur ini. Kita bahkan nggak kenal, yang kita tahu dia orang muslim. Kita doain dia, ya Allah ampuni dia. Bermanfaat. Makanya kita sering berdoa, Allah maghfirli muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah kaum muslimin kaum muslimat, meskipun kita nggak kenal. Tetapi kenapa disebut dengan doa anak soleh? Karena anak solehlah yang setia mendoakan. Dan kemudian yang kedua, amal dia ngalir kepada orang tua pahalanya. Tetapi siapapun yang berdoa untuk kita sesama mukmin, maka bermanfaat. Tidak harus anak soleh yang mendoakan. Kita doain teman, doain orang tua, doain guru kita, doain siapa saja mungkin kita nggak kenal, bermanfaat. Tapi doa yang paling bermanfaatlah doa anak soleh. Kenapa? Doanya dari hati. Kita kalau doain di kuburan, kita doa, ya Allah ampunilah mereka. Kita doain bermanfaat, tapi tidak seperti doa anak kita kepada kita. Kalau sudah beri depan kuburan kita, mungkin dia menangis doain kita dari hati yang sangat dalam. Makanya doa anak soleh itu doa yang sangat paling bermanfaat. Ustaz, ayah saya tidak pernah sholat dan tidak soleh. Ibu baru-baru saja belajar agama. Saya masih kurang ilmu agama. Adik saya sama seperti ayah, tidak sholat juga. Minta nasihat Ustaz mengenai keluarga saya. Semangat belajar agama supaya bisa dakwahi orang tua nanti. Supaya bisa dakwahi orang tua. Saya tahu ada seorang ustaz, dia tumbuh dari keluarga yang tidak sholat semuanya. Bapak ibunya tidak sholat, kakaknya tidak sholat, adiknya tidak sholat, semua tidak sholat. Tapi dia semangat belajar agama, akhirnya sholat, ibunya sholat, kakaknya sholat, adiknya sholat, bahkan udah ngaji semuanya, alhamdulillah. Ya. Jadi jadikan itu semangat, saya ingin dakwahi keluarga saya. Jangan putus asa, waduh saya nasibnya gimana. Enggak, kalau anda cari kebenaran, mau bapaknya kafir juga bisa dapat kebenaran. Jangan khawatir. Nabi Ibrahim bapaknya kafir, tapi
bisa berdakwah. Oleh karenanya justru jadikan suasana keluarga yang seperti itu bukan untuk kita jadi putus asa, mutung, jangan. Justru kita semangat untuk apa? Beribadah. Saya mau tanya tentang hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW suka mengakhirkan salat Isya dan beliau tidak menyukai perbincangan setelah Isya. Bagaimana dengan orang yang salat di awal waktu Isya? Apakah tidak boleh berbincang dengan istrinya misalnya? Boleh ya. Wa kana yakrahu an-nauma qabla wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW benci tidur sebelum Isya dan benci ngobrol-ngobrol setelah apa? Isya. Namun datang dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat setelah Isya. Kalau ada hal yang bermanfaat, maka tidak mengapa meskipun setelah apa? Isya. Ada pertemuan keluarga, ada nyambung silaturahmi. Ya, yang tidak disukai ngobrol-ngobrol ngidul, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau orang sudah begadang, akhirnya tidak sholat malam, tidur bablas sampai apa? Subuh. Ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh ngobrol sama istri? Boleh, dapat pahala. Bukankah dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, "Bitu inda khalati Maimunah" dalam Sahih Bukhari. Fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi sa'atan tsumma raqada. Saya pernah tidur di rumah bibiku Maimunah. Saya dengar Nabi ngobrol sama bibiku Maimunah beberapa saat, kemudian baru tidur. Ternyata Nabi juga ngobrol sama istrinya sebelum apa? Sebelum tidur. Ini indah kalau Anda pulang dari kerja, sebelum tidur ngobrol sama istri. Istri butuh ngobrol, dia sudah tunggu dari tadi. Ingin ngobrol sama suaminya. Tahu-tahu datang ke rumah, "Aduh, saya capek sekali, sayang, besok aja, langsung tidur." Ngorok, kasihan istri kita. Dia sudah tunggu dari tadi, ingin curhat, ingin macam-macam, ingin ngobrol, maka perlu kita temani. Ini tidak mengapa, bercanda sama istri, kali ini bermanfaat, menambah kasih sayang antara suami dan istri, dan dapat pahala. Ustadz, bagaimana tentang paham Syiah yang sekarang lagi ramai? Apakah bahaya bagi ahlu sunnah? Jawabannya ya, Syiah itu pemahaman yang berbahaya. Jadi banyak penyimpangan dilakukan orang Syiah. Di antaranya sebagian Syiah, banyak, bukan sedikit tapi banyak, yang meyakini Al-Quran yang ada sekarang ini sudah terjadi penyimpangan. Ini di antaranya. Kedua di antaranya, makanya kalau antum ada waktu cari buku tentang penyimpangan bahaya Syiah di Indonesia, karangannya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Itu bukunya dibagikan gratis. Ya. Ya, karena orang Syiah mulai masuk kemana-mana, dan di Bali juga ada orang Syiah. Di antaranya juga, di antara keanehan orang Syiah, kalau kita umat Islam bicara tentang hadis, maka hadis kita adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Sumber hukum kita Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena kita yakin yang maksum tidak mungkin salah, cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang Syiah mereka nambah, yang maksum itu bukan cuma Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi 12 imam mereka juga semuanya maksum, tidak mungkin salah. Imam mereka siapa saja? Kata mereka Ali, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, kemudian ada Ali Ridho, ada yang macam-macam sampai kepada Muhammad bin Hasan Al-Askar. 12 imam ini kata mereka maksum, tidak mungkin salah. Jadi posisi 12 imam ini fungsinya sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama maksum dan sama-sama jadi hadis. Oleh karena kalau kita lihat literatur mereka dalam buku-buku mereka seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, kemudian misalnya buku mereka Biharul Anwar. Ternyata buku-buku mereka bukan mencantumkan hadis-hadis Nabi, cuma sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan hadis-hadis imam. Imam ini bilang begini, Imam Anu bilang begini, dan itu menjadi sumber hukum. Oleh karenanya ini melazimkan bahwasanya waktu Nabi meninggal agama belum sempurna. Kenapa masih ada hadis-hadis setelah itu? Ya. Dan itu bedanya kita sama orang Syiah, enggak mungkin nyambung. Karena kita orang Islam sumber hukumnya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nabi kita cuma satu, Nabi Muhammad. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad enggak ada yang maksum. Abu Bakar yang dijamin masuk surga pernah salah. Umar yang dijamin masuk surga juga pernah salah. Tidak ada yang maksum, semuanya bisa salah. Kata Imam Malik, "Kullun yu'khadhu min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr." Setiap orang bisa diterima dan ditolak perkataannya kecuali Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, Imam Syafi'i bisa salah, bisa salah. Bahkan Imam Syafi'i pernah berubah pendapat. Qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru, bisa berubah pendapatnya. Kenapa? Dahulu salah, sekarang diperbaiki oleh Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik juga bisa salah. Semuanya bisa salah, apalagi kiai. Jelas bisa salah juga. Imam Syafi'i saja bisa salah, apalagi apa?
kiai. Makanya nggak ada namanya wali itu maksum, itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini wali nggak mungkin salah. Nggak ada, itu yang maksum cuma Nabi. Siapapun dia, siapa yang lebih walinya lebih hebat daripada Abu Bakar? Abu Bakar super wali, tetap aja salah. Umar super wali, tetap aja bisa salah. Kemudian kiai nggak boleh salah, dari mana aturan seperti ini? Oleh karenanya, ini perbedaan kita dengan orang Syiah. Orang Syiah itu dia punya hadis bukan cuma hadis Nabi, tapi hadis imam. Sehingga seakan-akan agama belum sempurna, nanti sampai imam 12. Imam mereka ada 12. Imam yang 12 siapa, Ustaz? Imam yang 12 namanya Muhammad bin Hasan. Waktu tahun 200 sekian, berumur 5 tahun, dia bersembunyi di Sirdab. Nanti kapan dia muncul? Dia muncul di akhir zaman. Jadi sampai sekarang sudah 1200 tahun dia sembunyi, belum muncul-muncul dan masih hidup. Ini keyakinan mereka orang Syiah, sampai sekarang mereka yakin. Ini aneh, umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Dan ada kesatuan-kesatuan mereka yang lain. Di antara kesatuan mereka yang sangat berbahaya, mereka mengkafirkan para sahabat. Kata mereka, para sahabat waktu Nabi meninggal semuanya murtad, kecuali cuma berapa orang? 4 orang atau 6 orang, cuma sedikit. Siapa yang tidak murtad? Di antaranya kata mereka Al-Miqdad bin Al-Aswad, Ali bin Abi Thalib jelas. Maksudnya di antaranya Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi. Ya, ini yang tidak murtad. Yang lainnya murtad. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman di neraka jahanam. Ini bahaya seperti ini. Sehingga seakan-akan mengesankan Nabi itu 23 tahun berdakwah gagal. Kenapa waktu dia meninggal semuanya murtad? Berarti Nabi selama ini ceramah 23 tahun, hasilnya nggak ada. Begitu dia meninggal, para sahabat apa? Murtad. Ini berbahaya. Padahal dalam Al-Quran Allah sering muji para sahabat. Dalam banyak ayat dipuji para sahabat. Kita bahas tentunya panjang sekali. Cuma saya ingatkan bahaya pemikiran mereka. Oleh karenanya, pembantaian yang terjadi di dunia ini kebanyakannya dilakukan oleh orang Syiah. Lihat sekarang di Suriah. Rakyatnya dibasmi, dibunuh sampai sudah 300.000 lebih dibunuh. Kota jadi hancur. Lihat di Iran, betapa banyak Ahlussunnah yang digantung. Lihat di Irak, betapa banyak Ahlussunnah yang dibunuhin. Banyak sekali. Sementara Syiah yang tinggal di Saudi tidak diganggu. Orang Saudi yang dikatakan katanya Wahabi, katanya jahat, ternyata tidak. Antum lihat orang Saudi. Ya, apakah dia pernah mengganggu orang Syiah? Orang Syiah tinggal lama jadi warga negara, dilayani. Kalau mereka berobat juga gratis, mereka sekolah juga gratis, bahkan mereka kerja di tempat-tempat yang penting. Ya, orang-orang Aramco yang perusahaan nomor 1 di Saudi, banyak orang Syiah. Tidak mengapa orang Syiah, jadi masalah. Mereka tidak dizalimi. Kapan mereka ditangkap? Ketika mereka mengganggu, buat keonaran, baru ditangkap. Kalau enggak diganggu. Hidup mereka tentram. Coba Ahlussunnah yang tinggal di negara-negara Syiah, dibunuh, dibasmi dan macam-macamnya. Menyedihkan ya. Bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala, termasuk kejadian waktu di Pamekasan. Sebabnya apa? Kenapa terjadi? Karena orang Syiah itu meyakini Al-Quran tidak lengkap, maka saudaranya marah. Maka saudaranya apa? Marah. Kita gimana enggak? Kalau ada orang mencaci maki Abu Bakar, gimana? Yang nemani Abu Bakar ke mana Jabal Thawr, waktu yang menemani Nabi pergi ke Madinah, hijrah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu Nabi sakit yang jadi imam Abu Bakar, sekarang ente kafirkan, apa enggak kurang ajar? Kafirkan para sahabat. Dan banyak sekali apa kesalahan mereka. Ini sekilas maksud saya, hati-hati dengan akidah mereka, maka jauhilah apa mereka. Di sekeliling rumah saya semua orang kafir. Bagaimana hukumnya jikalau kita menjenguk di antara mereka yang sakit, kematian dan walimahan mereka? Jadi orang kafir kalau sakit, kalau ada maslahatnya kita jenguk, dan jadi masalah. Apalagi kalau kita bisa dakwahi, itu lebih bagus ya. Kalau enggak, kita tunjukkan akhlak mulia. Kita doakan semoga Allah kasih hidayah sama dia. Kita tunjukkan sebagai hak tetangga, kita datangi dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kata para ulama tidak boleh menghadiri acara kematiannya. Karena dia akan menuju neraka jahanam. Mayat yang menuju neraka jahanam tidak perlu dihormati. Kecuali kata para ulama, kalau kita khawatir dengan kemudaratan. Kalau kita enggak datang, maka kita itu macam-macam dimusuhi oleh orang kampung, maka tidak apa kita datang karena khawatir kemudaratan. Namun asalnya sebenarnya tidak boleh. Makanya dalam hadis tatkala Abu Thalib meninggal dunia, datang Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW. Kata Ali bin Abi Thalib, "Inna ammaka dhal qad mat." Ini Abu Thalib bilang, "Wahai Muhammad, pamanmu yang tersesat sudah mati." Padahal bapaknya sendiri. Ini dalam hadis seperti itu. Kata Rasulullah, "Idza fawari." Pergilah dan
kuburkan dia. Kata Abu Talib, saya enggak mau. Innahu mata musyrikan. Dia mati musyrik, saya enggak mau kuburkan. Kata Rasulullah SAW, idhab fawari. Kuburkan dia. Akhirnya tidak ada yang menguburkan, ini Ali yang menguburkan. Jadi darurat. Jadi maksud saya, asalnya kalau orang meninggal kita enggak boleh datang. Karena melayat itu haknya orang muslim. Melayat itu haknya orang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah, kalau orang kafir meninggal menuju neraka jahanam, ngapain kita hormati? Tapi kalau ternyata kita khawatir ada kemudaratan, dimusuhi oleh orang kampung, maka kata para ulama enggak apa-apa datang dalam rangka menolak apa? Kemudaratan. Dia basa-basi datang. Bagaimana sikap orang tua pada anak yang terkena pengaruh narkoba? Ini sangat menyedihkan. Ini ujian besar bagi seorang tua ya. Kalau anaknya terkena narkoba, ujian besar. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditangani dengan penanganan khusus. Kasihan anak-anak, narkoba, kecanduan. Putuskan pergaulan dia dengan orang-orang yang nakal. Paksa, jangan main-main lagi kalau sudah begini ya. Ya cari lembaga-lembaga yang bisa menangani penanganan narkoba ya. Kalau kita sayang sama anak kita, jangan kita biarkan. Ini salah pergaulan, hati-hati, itulah bahaya. Anak-anak kita suruh ikut pengajian, bikin pengajian remaja, anak-anak suruh ikut, suruh dia jadi panitia, ngajarin, panggil guru ngaji, suruh mereka ngaji. Jadi kalau anak-anak nggak pernah kenal masjid, nggak pernah baca Quran, terus yang mau jaga apa mereka? Di luar seperti itu, tontonan, diskotik, orang-orang bule, orang-orang kafir, terus gimana mau? Oleh karenanya, serius kalau anak sudah terkena narkoba, usahakan cari lembaga atau penanganan yang khusus, spesial, agar mereka bisa sadar gimana caranya. Serius, karena itu aset kita, jangan sampai dia rusak. Mohon dijelaskan keutamaan solat bagi perempuan ibu-ibu sebagai contoh solat qobliyah antara azan dan iqamat. Apakah solat qobliyah ibu-ibu di rumah dibatasi azan dan iqamah? Jadi, solat qobliyah tidak boleh dilakukan kecuali setelah masuk solat. Kalau sudah masuk solat, baru waktu azan, baru dia boleh solat apa? Qobliyah. Rasulullah SAW tidak solat qobliyah subuh kecuali setelah azan apa? Subuh. Ustaz, boleh nggak saya solat qobliyah subuh sebelum azan subuh? Oh, itu salah, itu namanya solat witir. Solat qobliyah itu setelah azan apa? Subuh. Nah, kalau ternyata ibu-ibu tidak dengar azan tapi sudah tahu, oh ini sudah jadi waktu azan zuhur, maka boleh solat qobliyah zuhur. Meskipun belum ada azan. Kenapa? Sudah masuk waktu solat apa? Zuhur. Maka solat 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian solat zuhur, kemudian solat 2 rakaat. Enggak apa-apa, solat sendiri di rumah. Oleh karenanya hadis yang menyerukan untuk solat rawatib itu diriwayatkan oleh Ummu Habibah, istri Nabi, wanita yang meriwayatkan. Kata Ummu Habibah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan, ya, banallahu bihi fil yaumi wa lailah, banallahu bihinna baitan fil jannah." Barang siapa yang salat 12 rakaat siang dan malam, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kata Ummu Habibah, sejak saya dengar Nabi mengatakan demikian, saya tidak pernah meninggalkan salat rawatib. Oleh karena ibu-ibu, saya nasihati untuk mengkaitkan salatnya dengan azan di masjid. Begitu dengan azan segera berwudu, salat qobliyah. Jadi supaya semangat. Setelah salat qobliyah, qomatnya salat di rumah sendiri, salat apa? Duhur. Setelah itu kemudian salat ba'diyah. Jadi usahakan. Jadi banyak ibu-ibu salat fardu saja, qobliyah ba'diyah tidak dilakukan. Kenapa? Tidak ada yang menyemangati. Beda kalau kita laki-laki ke masjid, kita masuk belum azan, belum qomat, kita salat. Kenapa? Suasana mendukung. Ibu-ibu terkadang lalai. Maka usahakan ibu-ibu tetap salat qobliyah dan apa? Ba'diyah. Kalau dia menjaga, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Demikian saja para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kesempatan yang lain dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah pertemukan kita di surganya kelak ya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.